Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita Bapak Ibu semuanya, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita, dan pertolongan Tuhan menjauhkan kita dari segala penyakit yang ada, secara khusus dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Dan pada saat ini kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan semuanya yang belum ada menjadi ada. Kami patut bersyukur atas kebaikan. Secara khusus pada saat ini kami bersyukur atas seizin-Mu kami akan mendengarkan sabda. Urapi kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kami akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, yang akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka kedua telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu kalau kita mengingat sebuah sejarah yang terjadi di Indonesia, bahwa kedudukan perempuan itu menjadi dianggap sama, yaitu pada zaman Raden Ajeng Kartini. Seorang Raden Ajeng Kartini menjadi pelopor pergerakan kaum perempuan di Indonesia yang dimulai tahun 1911. Sebelum dia menerbitkan sebuah bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, dia melihat, dia memperhatikan bagaimana kaum perempuan di Indonesia pada saat itu dinomorduakan. Bagaimana kaum perempuan tidak mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki. Bagaimana perempuan dianggap menjadi nomor 2 di semua kalangan. Bahkan sebelum dia melakukan pergerakan pada saat itu, perempuan tidak diperbolehkan mengecap yang namanya pendidikan. Akhirnya dengan semangat juang, dengan gigih dan berani, dia terus maju, dia menyuarakan suaranya dengan lantang. Dia meminta keadilan kesetaraan untuk perempuan. Dan akhirnya
perempuan itu mendapatkan hak-hak sebagaimana yang seharusnya. Demikian juga firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Ketika Allah menciptakan segala ciptaannya, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, Allah melihat, memperhatikan bahwa semua ciptaan yang Dia ciptakan itu begitu sempurna. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, dan tidak ada yang tidak sempurna. Maka Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Tujuannya adalah supaya lewat penciptaan yang berpasang-pasangan itu, penciptaan berkelanjutan terus berlangsung oleh karena beranak cucu dan bertambah banyak, berketurunan untuk segala ciptaannya. Tetapi Allah melihat kalau manusia yang menjadi wakil Allah, yang menjadi mitra Allah di dunia ini masih seorang diri saja. Manusia yaitu Adam yang diciptakan Allah dari debu tanah tidak mendapatkan penolong yang sepadan, tidak mendapatkan pasangan yang sama dengan dia. Manusia yang Allah ciptakan itu yaitu Adam hanya hidup seorang diri, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya yang sudah mempunyai pasangan. Allah melihat semuanya itu, sehingga Allah berfirman dalam ayat yang ke-18, Dia katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja. Tidak baik bagi seorang Adam hanya hidup sendirian. Oleh karena itu tidak baik, maka Allah berinisiatif, maka Allah berencana untuk menjadikan penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan yang dimaksudkan oleh Allah, penolong yang sama, yang mempunyai hakikat yang sama seperti manusia. Yang tentu penolong yang sepadan itu tidak bisa sama seperti binatang-binatang yang lain. Penolong yang sepadan berarti yang sama seperti Adam, yang mempunyai akhlak, yang mempunyai pemikiran, yang mempunyai daya dan juang dan lain sebagainya. Maka Allah berencana untuk menciptakannya supaya menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Dalam ayat yang ke-19, setelah Allah membuat rencana akan menciptakan penolong yang sepadan kepada Adam, lalu Allah memberikan kuasa yang begitu luar biasa kepada Adam, yaitu untuk memberikan nama bagi segala binatang di hutan, bagi burung-burung di udara. Semuanya dibawa ke hadapan Adam. Dan oleh karena kuasa yang diberikan oleh Allah, lalu Adam menamai binatang itu sesuai dengan kemauan, sesuai dengan akhlak, sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan nama yang ditentukan oleh manusia itu, maka nama itulah yang menjadi nama binatang yang diciptakan oleh Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-20 dikatakan juga, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Adam melihat segala ciptaan Tuhan hidup berpasang-pasangan. Adam melihat bagaimana burung-burung di udara dan binatang-binatang yang ada di hutan mempunyai pasangan. Tetapi ada kehampaan tersendiri yang dirasakan oleh Adam. Kehampaan itu tentu karena dia tidak menjumpai hal yang serupa dengan dia di dalam ciptaan-ciptaan yang lain. Adam melihat bahwa tidak ada sahabat, teman, atau yang lain yang bisa menemani dia, yang sepadan dengan dia di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Lalu dikatakan Allah membiarkan Adam tertidur. Ketika Adam tertidur,
Ketika Adam kelelahan dalam membuat nama-nama ciptaan yang lain, ketika Adam sudah melakukan segala tanggung jawabnya, maka dia Tuhan izinkan untuk beristirahat. Tetapi dikala dia beristirahat, Allah melakukan segala rencana yang sudah direncanakan. Seperti ayat ke-18. Allah menciptakan seseorang penolong yang sepadan bagi Adam. Bagaimana cara Allah menciptakan penolong yang sepadan? Allah tidak mengambil dari binatang-binatang yang lain. Allah tidak menjadikan penolong yang sepadan itu di luar daripada diri Adam. Tetapi Allah justru menjadikan penolong itu bagian dari diri Adam. Itu Allah mengambil tulang rusuk Adam dan menjadikan perempuan dari tulang rusuk itu. Dan ketika perempuan itu sudah dijadikan oleh Allah, lalu Allah membangunkan Adam, lalu Allah mempertemukan Adam dengan perempuan itu. Pertemuan yang terjadi antara Adam dengan perempuan yang baru Tuhan ciptakan itu, ada pertemuan yang begitu luar biasa. Ada ketakjuban yang dirasakan oleh Adam. Ada sukacita yang dirasakan. Ada hal yang tidak dirasakan sebelumnya ketika dia bertemu dengan binatang-binatang. Di luar daripada yang dia rasakan sebelumnya, kemudian dirasakan oleh Adam. Sehingga ada suatu kesaksian yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Adam. Kesaksian itu bermula oleh karena ketakjuban, oleh karena sukacita yang dirasakan. Apa kesaksian yang disampaikan oleh Adam? Adam mempersaksikan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Ada kesaksian. Adam mempersaksikan, ini adalah tulang dari tulangku. Adam menyadari bahwa perempuan yang dipertemukan oleh Allah dengan Adam itu merupakan bagian dari dirinya. Ada keterikatan tersendiri yang terjadi di antara Adam dengan perempuan itu. Ada kecocokan, ada ketidakterpisahan satu sama lain. Adam mengetahui bahwa perempuan yang Allah tempatkan, yang Allah pertemukan dengan dia merupakan bagian daripada dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di ayat berikutnya dalam perikop ini dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini hal yang menarik. Ketika Allah sudah menciptakan Adam dan perempuan itu, Allah kembali, perikop ini kembali menyampaikan dasar dari sebuah rumah tangga di kemudian hari. Bahwa seorang laki-laki nantinya akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Yang artinya seperti apa Bapak Ibu? Nas ini bukan berarti mau melarang atau mau mengajak atau mau mengajari seorang laki-laki itu menjadi anak yang durhaka. Seorang laki-laki itu menjadi mengabaikan orang tuanya. Tetapi perikop ini mau mengatakan bagaimana nantinya seorang laki-laki harus lebih mengutamakan yang paling utama dalam kehidupannya, yaitu pasangan yang sepadan. Karena apa? Karena pasangan yang sepadan yang akan menjadi pasangan dari seorang laki-laki, bagian daripada dirinya, yang paling utama dari kehidupannya. Karena akan ada kehidupan yang baru yang akan tercipta ketika seorang laki-laki nantinya akan membangun sebuah rumah tangga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema yang diberikan kepada kita pada saat ini dikatakan setara di hadapan Tuhan.
setara di hadapan Tuhan. Apakah memang kita sudah menyadari kesetaraan itu di tengah-tengah rumah tangga kita? Apakah kita sudah mempertunjukkan kesetaraan itu? Sering sekali Bapak Ibu, jemaat Tuhan, keluarga Kristen tidak mempertunjukkan kesetaraan. Sering sekali ketimpangan di dalam rumah tangga masih berlaku sampai saat ini. Sering sekali perempuan itu dianggap nomor 2. Perempuan itu selalu diabaikan. Bahkan banyak keluarga Kristen saat ini berpikir bahwa yang paling penting untuk bersekolah, untuk menempuh pendidikan yang tinggi adalah laki-laki. Seandainya ada di dalam rumah tangga satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Satu anak laki-laki ini secara akhlak kurang, sementara perempuan ini begitu baik. Namun masih banyak pemikiran-pemikiran yang paling utama diperjuangkan, disekolahkan adalah laki-laki. Karena perempuan ini dalam pandangan orang Batak adalah yang akan dijual atau dinikahkan, yang akan menjadi milik orang lain. Pemikiran seperti ini tentu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pemikiran seperti ini tentu tidak benar lagi. Bagaimana kita diajak dalam kebenaran firman Tuhan ini harus benar-benar adil di dalam kehidupan. Harus benar-benar memandang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kita harus memandang bahwa perempuan itu Tuhan ciptakan untuk menyempurnakan kehidupan dari seorang laki-laki. Tanpa perempuan, maka kesempurnaan ciptaan itu tidak sempurna. Ada yang kurang. Karena perempuan ini menjadi penolong yang sepadan, yang sama. Yang sepadan berarti yang sama, yang benar-benar memahami satu sama lain. Maka kita juga jangan sampai menomorduakan perempuan di tengah-tengah rumah tangga kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, soal kodrat perempuan di tengah-tengah rumah tangga, kalau kita boleh jujur, sering sekali bangun pagi, si suami langsung duduk ngopi, baca koran, bersantai, tanpa melakukan apapun. Sementara si istri langsung sibuk melakukan semuanya. Karena apa? Karena seorang suami beranggapan untuk melakukan segala pekerjaan rumah itu dia tidak layak. Yang layak melakukannya itu adalah perempuan. Maka dia duduk tenang. Karena dia beranggapan bahwa dia itu adalah kepala rumah tangga, bos. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam beberapa hal memang ada perbedaan. Tetapi dalam hal fungsi untuk mengerjakan segala sesuatu adalah hal yang sama. Jadi hal-hal seperti ini jangan lagi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hal-hal seperti ini jangan lagi kita terus-menerus kita perbuat. Karena melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mau mengajak kita, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa baik dia perempuan, baik dia laki-laki, semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya sama, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Semuanya sama mendapatkan kasih setia Tuhan. Tidak hanya laki-laki yang mendapatkan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Perempuan juga mendapatkan. Kalau Tuhan memandang seperti itu, bagaimana mungkin kita sebagai ciptaan, bagaimana mungkin kita yang sudah hidup di dalam anugerah itu masih selalu menomorduakan perempuan di dalam kehidupan kita? Itu yang pertama. Jangan pernah memandang rendah perempuan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, setara di hadapan Tuhan. Bagaimana kesetaraan ini kita pertunjukkan di tengah-tengah rumah tangga kita? Ada sebuah fakta yang menarik di tengah-tengah masyarakat Batak. Dikatakan
bahkan yang selalu didoakan, bahkan yang selalu dicita-citakan. Anak pertama di dalam rumah tangga yaitu laki-laki. Karena apa? Ada suatu tradisi, saya tidak tahu tradisi ini kapan berlaku dan kapan dimulainya dan kapan berakhirnya. Ada sebuah tradisi bagi orang Batak yang melanjutkan garis keturunan adalah laki-laki. Maka ketika di sebuah rumah tangga hanya ada anak perempuan, dikatakan tidak sempurna keluarga itu, tidak perfect dan gabi mulai songdok halat Batak. Ikon marana merburu do baru nagabi. Makana gudang do halat Batak gabi lumur rohana anggudang adong enak konna bau anggu akaparupua. Alana nasi jujung guarna dietok gudak kala do olah ke bawah. Tapi sasitong nadang besong ini. Banyak orang tidak menerima keberadaan seorang anak perempuan di tengah-tengah rumah tangga. Tetapi lewat firman Tuhan ini mau diajarkan kepada kita. Entah anakmu laki-laki, entah anakmu perempuan, semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Tidak menjadi rendah ketika di tengah-tengah rumah tanggamu, ketika anak-anakmu hanya perempuan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana engkau bertanggung jawab di dalam kehidupanmu menerima keberadaan mereka. Lewat kehadiran perempuan, Allah menunjukkan kasih setia. Maka terima keberadaan anak-anakmu. Terima keberadaan mereka. Jangan sampai ketidakterimaan keberadaan seorang anak perempuan di tengah-tengah rumah tangga menjadikan anak perempuan ini menjadi tekanan, menangis, mengeluh, dan lain sebagainya. Pandanglah, anak itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu adalah anugerah Tuhan, entah dia laki-laki atau perempuan. Kasihani dia, rangkul dia, peluk dia. Tunjukkan kesetiaanmu kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setara di hadapan Tuhan. Bagaimana kesetaraan ini harus kita pertunjukkan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan di situ, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini yang paling menarik. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging berarti saling melengkapi satu sama lain. Kesetaraan yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita adalah bagaimana kita menyadari antara kita dan pasangan kita dan perempuan yang ada di sekitar kita menjadi satu daging dengan kita. Satu daging berarti satu perasaan. Apa yang kurasakan dirasakan oleh pasanganku, apa yang dirasakan oleh pasanganku kurasakan. Tidak saling membiarkan. Satu daging berarti mereka tidak saling membiarkan satu sama lain, mereka tidak saling menyakiti, mereka tidak saling menyalahkan, tetapi mereka saling menopang satu sama lain. Satu daging berarti satu kesatuan di dalam Tuhan, saling melengkapi di dalam Tuhan. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini pertanyaan bagi kaum perempuan. Pertanyaannya, sudahkah engkau menjadi pasangan yang sepadan bagi suamimu? Ini coba kaum ibu bertanya dalam hati. Sudahkah engkau menjadi pasangan yang sepadan bagi suamimu? Banyak orang, perempuan itu ketika kaum feminis ini semakin dikedepankan, banyak orang laki-laki menjadi teraniaya. Ketika kaum perempuan menjadi dihormati dan dimuliakan, banyak perempuan-perempuan ini seakan-akan menjadi raja. Banyak perempuan karena kehidupannya, pekerjaannya lebih baik daripada suaminya,
dia merendahkan suaminya, dia menginjak-injak suaminya, atau seperti yang dikatakan DKI di bawah ketiak istri, menjadi pasangan yang sepadan, penolong yang sepadan. Tidaklah demikian. Entah engkau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi engkau harus tetap menjadi penolong yang sepadan bagi suami. Entah engkau suami-suami juga mempunyai pekerjaan yang lebih baik, bukan berarti engkau harus menindas istrimu di tengah-tengah rumah tangga. Pandanglah bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Entah engkau laki-laki, entah engkau perempuan. Kehadiran perempuan untuk menyempurnakan laki-laki, kehadiran perempuan untuk membuat kesadaran bagi laki-laki. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jika ini sudah kita lakukan di dalam rumah tangga kita, percayalah, berkat Tuhan akan senantiasa mengalir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Engkau menciptakan semuanya untuk menjadi pasangan yang sepadan, untuk mampu saling tolong-menolong. Ajari kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jika para kaum ibu belum menjadi penolong yang sepadan bagi suami, berikan kesadaran bagi mereka. Jika kaum suami merasa yang lebih superior di tengah-tengah rumah tangga, sadarkan mereka. Ajari kami untuk saling menerima satu sama lain. Ajari kami untuk memandang mulia antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.